Kira-kira ada tidak keanehan atau keajaiban yang terjadi pada film itu? Ada. Siapa yang tahu? Ya, coba Arumi. Oh ya, Aruna, bagaimana nak? Keanehannya adalah bonekanya bisa hidup. Bisa hidup. Jadi Pinocchio itu apa sih? Boneka kayu. Boneka kayu. Ini adalah KD yang akan kita pelajari, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur narasi atau cerita fantasia, baik yang dibaca ataupun yang didengar. Nah, dalam pembelajaran ini, tujuan pembelajarannya adalah pertama, kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri teks fantasi, lalu unsur-unsur intrinsik yang ada di dalamnya, ya. Lalu nah, Bu Ruri akan berikan LKPD. Tetapi sebelum kalian mengerjakan LKPD ini, kalian simak baik-baik ya tayangan video yang Bu Ruri berikan. Judulnya itu tentang panci ajaib. Ya, kalian simak baik-baik, temukan sebanyak mungkin informasi yang ada di dalamnya, terutama ciri-ciri umum cerita fantasi. Panci ajaib. Ini adalah cerita tentang petani dan panci ajaib. Mana filmnya seru tidak? Seru. Ya. Tadi ceritanya tentang apa sih? Panci ajaib. Ya. Apa yang ajaib di situ? Panci. Kenapa tuh? Kenapa? Bisa membantu orang berjalan. Ya, siapa yang mau jawab? Kenapa pancinya dibilang ajaib? Ya, Asya? Karena pancinya dapat menggambarkan benda-benda. Iya, yang dimasuki uang. Lalu uangnya jadi banyak. Kira-kira itu menguntungkan kita atau menyusahkan kita ya? Menguntungkan, ya? Menguntungkan apa menyusahkan? Menyusahkan. Kenapa nak? Jawabnya menyusahkan. Kan uangnya banyak. Karena menurut saya nanti orang-orang pada malas bekerja. Pintar, tepuk tangan buat kelompoknya. Caranya seperti ini nak. Bu Ruri punya guntingan-guntingan kertas, ya. Nih guntingan-guntingan seperti ini. Nah, dari kertas-kertas yang sudah digunting ini berisikan ciri-ciri teks fantasi, ya. Ada secara umumnya, ada unsur-unsur intrinsiknya. Nah, kira-kira tadi setelah kamu menonton itu, apa yang kamu temukan? Ya,
Wonder Woman. Ini ada Wonder Boy-nya nih. Namanya apa? Wonder Woman. Ya, oke boleh. Yang ini kekuatannya apa nama kelompoknya? Hah? Super Chef. Super Chef boleh. Jadi tuh ini nanti ditempel di sini, terus nanti kalau salah ditaruh sini aja. Ya, bagaimana dengan kelompok ini? Ada kelompok hitam tidak? Bisa? Ya, udah dapat belum? Mana yang sesuai dan belum? Ya bu, Bisa, ya. Oke. nanti yang salah ditaruh Ini sini. bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Tadi kan sudah nonton tayangannya kan? Nah, coba ini kira-kira ini udah sesuai atau belum? Lalu ini udah sesuai atau belum? Coba cek. Udah. Oke, kalau udah, kita mau di bagian paling belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang ciri-ciri dan kesimpulan teks fantasi yang berjudul Panci Ajaib. Yang pertama akan dibacakan oleh Amanda. Jadi, setelah kami menonton video teks fantasi yang berjudul Panci Ajaib, kami dapat menyimpulkan bahwa teks fantasi berfungsi untuk menghibur dan meningkatkan imajinasi para pembaca. Ya, itu pernyataan pertama ya? Iya, Menghibur dan dan meningkatkan imajinasi. ya, ada yang sama. Ya, kelompok ini ada selanjutnya. Yang kedua, karangan yang berisi imajinasi dan khayalan hingga melebihi realita. Yang ketiga ada terdapat unsur-unsur berupa tema, tokoh, dan penokohan, alur, latar, sudut, pandang, dan amanat dalam cerita. Tema dalam cerita adalah magic, sihir, supernatural, supernatural atau futuristik. Teks yang selanjutnya yaitu teks yang berfungsi sebagai sumber informasi terpercaya, bersifat informatif, artinya memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca. Ya, ada yang ingin memberikan tanggapan? Ya, siapa namanya nak? Rifki. Ya, Rifki. Bagaimana Rifki? Ya, menurut saya informasi yang diberikan oleh kelompok 2 kurang tepat. Seperti Gimana? informasi yang diberikan oleh kelompok 2 kurang tepat. Kurang tepat. Oh, jadi pernyataan barusan Ya. itu kurang tepat. Kenapa Rifki bilang kurang tepat? Dikarenakan informasi yang diberikan oleh kelompok 2 bersifat nyata atau fakta Bersifat yang nyata atau disampaikan. fakta? Disampaikan ya, berupa fakta dan nyata ya. Dan itu termasuk teks informasi. Teks informasi menurut Rifki. Kalau menurut Rifki itu teks fantasinya bagaimana nak? Fantasi menurut saya itu fiksi yang tidak nyata. Apa nak? Mana yang bukan teks fantasi? Jangan jalan sembarangan nih. Jangan jajan sembarangan. Kenapa? Itu bukan termasuk teks fantasi. Lihatnya dari mana? Dari judulnya bu, Dari judulnya. terus dari Kalau menurut kamu judul yang tepat dengan teks fantasi itu yang mana? keberanian mas. Keberanian emas. Iya. Coba Bu Ruri pengen tahu pendapatnya Hisham. Kenapa kok jangan jajan sembarangan itu bukan termasuk teks fantasi? Kenapa? Karena jangan jalan sembarangan itu sebuah nasihat bu. Oh, sebuah nasihat. Benar tidak? Benar. Fantasi dan mana yang bukan? Tepuk tangan buat kita. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah yang tadi kalian temukan pada sebuah cerita fantasi. Adanya tema. Tema itu cakup secara umum ya. Seperti tadi cerita si Pinocchio. Temanya tentang sebagai manusia kita harus jujur. Latar sejaman dan ada latar lintas waktu. Pada cerita fantasinya dua latar yang digunakan. Kalau latar sejaman, misalnya cerita ini nih ngomongin masa lampau. Masa lampau itu seperti misalnya kamu menceritakan tentang zaman prasejarah atau masa dinosaurus. Kita udah ada belum? Dinosaurus. Nah, itu berarti masa lampau. Gitu. Oke, sekarang ada LKPD yang baru diberikan itu adalah sebuah komik. Judulnya adalah Kue-Kue
mau. Ya, kalian baca dulu, baca secara teliti, kemudian kerjakan LKPD yang disusun. Ya, cari unsur-unsur intrinsik yang ada pada cerita gue mau. Paham ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok Gatoba akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berupa analisis unsur-unsur intrinsik pada teks fantasi, pada komik teks fantasi yang berjudul Gue Mau yang akan dibacakan pada teman kami yaitu Nadine. Soal pertama, sebutkan tokoh dan watak tokoh yang terdapat pada cerita fantasi. Tokohnya adalah Mao, wataknya baik, pekerja keras. Kalimat yang menunjukkan. Kalimat pertama, ini ayam bakar untukmu. Kalimat kedua, sejak saat itu Mao lebih sering belajar meskipun terkadang masih salah. Tokohnya adalah biru. Wataknya Oke, dari tokoh di sini ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Pada tokoh mau, ya. Oh ya, selain dia ada tambahan nak dari temannya, selain bekerja keras dan baik, ternyata dia anak yang bersemangat dan ini termotivasi. Bisa menunjukkan. Ya, siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju? Ya, boleh deh. Nadine, yuk sini sayang. Sini. Yuk, diklik aja. Tinggal dipilih, diklik. Berikut ini yang bukan merupakan cerita fantasi adalah Nah, ya, jawabannya yang kedua. Gunakan materi yang satu masa saja, seperti fantasi masa kini, fantasi masa lampau, dan fantasi masa yang akan datang. Itu termasuk apa? Dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bahagia? Saya. Alhamdulillah, semuanya semangat. Coba masih ingat tidak? Kita hari ini tuh belajar materinya apa aja? Apalagi? Ciri-cirinya. Apalagi apanya? Unsur intrinsiknya. Iya, alhamdulillah. Ada nggak sih materi yang sulit setelah belajar ini? Tidak, alhamdulillah. Berarti kalian sudah menguasainya dengan baik ya. Alhamdulillah. Nah, waktunya sholat zuhur juga. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, siapa yang mau baca sururi menyiapkan untuk berdoa lagi? Oh, boleh deh. Sini nah. Ini bersemangat sekali nih Rifki ya. Ya. Ya, ya. Ini ya, terima kasih Rifki. Tepuk tangan untuk baik anak-anak, sudah waktunya sholat zuhur ya. Silakan kalian menuju masjid untuk melaksanakan ibadah.